katanya ngiklan itu kayak main judi, haram hukumnya. Gimana tuh menurut Bang Dian sebagai tukang iklan ini? Menurut aku, iklan dengan objective awareness itu scam. Kamu mau jadi kelas bawah apa kelas atas? Udah sesimpel itu gitu. Bang Dian, kemarin kita kan tanya jawab nih. Ketika bikin bisnis itu, ketika bikin branding itu, awareness dulu atau konversi dulu? Kata Bang Dian, konversi dulu. Kemarin ada yang nanya nih Bang Dian, awareness itu apa? Konversi itu apa? Mungkin boleh dijelasin nggak dari dasarnya itu kayak gimana? Awareness itu simpelnya adalah mengenalkan produk kamu ke sebanyak-banyaknya orang. Mengenalkan ya? Mengenalkan, walaupun orang itu bukan target market kamu. Jadi kamu benar-benar mengenalkannya ke halayak ramai. Nah, tapi gini pertanyaan aku gitu ya. Kalau kamu menargetkan orang yang salah, kira-kira orang itu bakal beli apa enggak? Enggak akan beli kan? Nah, jadi kalau kita ngomongin konsep iklan di sosial media, menurut aku, iklan dengan objective awareness itu scam ya. Jadi kamu cuma buang-buang duit aja gitu. Buat apa? Buat apa kamu menghabiskan uang kamu untuk ngiklanin produk kamu ke orang-orang yang gak target? Karena kita udah paham nih konsep bahwa gak semua orang itu adalah target market kita. Iya. Nah, jadi kenapa aku bilang fokus ke konversi? Karena konversi itu kita langsung ke fokus ke pembelian. Oke, Jadi nanti si platform beriklan ini gitu ya, dia akan mencarikan orang-orang yang punya skor tinggi dan punya kebiasaan membeli. Kalau kita pakai objective awareness, itu bakal random banget seperti aku bilang di podcast sebelumnya kan. Itu kita bakal iklanin ke orang-orang yang bionya PT Cinta Sejati gitu kan, yang alay gitu kan, yang alay banget gitu kan. Itu buat apa kita iklanin orang-orang seperti itu gitu. Kalau kecuali budget kita tuh miliaran gitu ya, kita perusahaan segede kayak perusahaan rokok gitu kan, iklanin semua orang cuma emang duitnya cuma awareness doang gitu, dihabisin dibakar nggak apa-apa. Tapi kalau kita nih sebagai pebisnis online, pasti kita di awal pengennya konversi dulu, bener nggak? Konversi itu adalah Ya itu tadi objektifnya langsung ke pembelian. Okay. Bang Dian, kemarin ada yang nanya begini nih Bang Dian. Katanya bakal gak ada kelas menengah. Tapi kok kata Bang Dian ya, kamu pilih yang mana? Kelas ekonomi bawah atau kelas bisnis mid? Padahal atas itu kan eksekutif atau VIP kan? Nah, atas itu VIP atau eksekutif kan tergantung kendaraan apa yang dipakai gitu kan. Kemarin aku naik Wus ya, tahu kan Wus? Iya. Kereta cepat. Itu aku bayar 600.000 tuh sekali perjalanan tuh. Itu kelas bisnis namanya, nggak ada kelas eksekutif. Jadi ya gini, itu kan cuma analogi doang sebenarnya. Maksudnya kenapa gagal fokus ke sana gitu loh. Itu analogi doang gitu. Yang penting intinya konteksnya gitu ya. Kamu mau jadi kelas bawah apa kelas atas? Udah sesimpel itu gitu. Jadi kita nggak harus pusingin masalah analogi ini gitu. Karena kan kamu juga nggak tahu nih maksud aku kelas eksekutif, kelas bisnis atau kelas ekonomi itu aku naik kendaraan apa gitu kan. Iya. Ya kan. Jadi jangan pusingin itunya. Yang harus kita pusingin tuh adalah gimana caranya kita bisa berkembang dari kelas atas. Udah itu. Bang, kemarin ada yang mungkin rada sensitif nih Bang. Kemarin ada influencer yang bilang katanya ngiklan itu kayak main judi, haram hukumnya. Gimana tuh menurut Bang Dian sebagai tukang iklan ini? Aduh. Ini pernyataan menurut aku yang sesat ya. Kalau iklan itu sama dengan judi gitu. Sebenarnya pertanyaan aku gini ya, kalau emang iklan itu sama dengan judi, kenapa nggak di-ban aja gitu di negara kita gitu? Ya kan? Berarti selama ini gitu ya, kita nonton TV gitu ya, banyak iklan itu berarti kita lagi mendukung judi gitu. Kita sedang mensupport judi. Enggak kayak gitu gitu. Kalau iklan dibilang haram gitu ya, ya kenapa banyak brand-brand yang dari muslim juga beriklan gitu? Iya. Ya kan? Betul. Pasti pakai iklan gitu. Sebenarnya gini, iklan itu sebenarnya kalau kita bilang bukan judi. Iklan itu bukan judi, tapi iklan itu adalah ikhtiar usaha kita untuk mengenalkan produk kita ke orang lebih banyak. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau kita beriklan, mindsetnya adalah untuk mengenalkan produk kita dan kita bisa mendatangkan pembeli yang tepat untuk membeli produk kita. Nah, coba gini, kalau kamu gini ya, anggaplah kita kasih analogi gini deh. Kalau kamu beriklan gitu ya, kalau kamu minta misalnya gini, Fik, kamu promosiin dong produk aku gitu ya. Oke. Tapi ini kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh minta bayaran sama aku ya. Soalnya kalau aku ngasih bayaran ke kamu gitu ya, berarti kamu ini dong, mengambil untung dong dari aku dong. Kamu nggak boleh ngambil untung, gitu kan? Media pun sama gitu. Mereka pun masa nggak boleh ngambil untung gitu. Iya. Kalau kita pengen promosiin produknya.
Sekarang kalau kamu gitu disuruh promosiin produk aku gitu ya, terus aku nggak mau bayar kamu mau nggak promosiin produk aku? Fikri mau nggak? Nggak mau. Ya kan? Iya. Jadi intinya gini, kalau kita bayar iklan sesimpel gini aja, aku nyuruh Fikri nih promosiin produk aku, karena Fikri punya teman-teman banyak, ya udah Fikri aku bayar buat jasa promosiinnya, gitu kan? Betul. Karena Fikri juga punya waktu dan tenaga yang diluangkan untuk ngebantuin aku. Nah kalau kita iklan sama kayak gitu, gak mungkin gitu. Kita pengen diminta apa? Bukan kita pengen minta. Gak mungkin kita mau cuma dibayar terima kasih doang untuk ngepromosiin produk kamu gitu. Enggak. Jadi iklan itu lebih ke usaha bukan judi gitu ya. Lebih ke usaha, itu ikhtiar gitu kalau bahasa ininya gitu ya. Bahasa apa? Bahasa tafsirnya, bahasa Arabnya gitu ya. Itu tuh lebih ke usaha kita untuk mempromosikan produk kita. Kalau kita gini, kalau kita promosiin sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita pengen promosinya ke banyak orang, ya kita tetap butuh bantuan jasa dari orang lain. Jadi iklan itu sebenarnya adalah jasa. Ada yang komen nih gini, oh iklan itu judi gitu, kita masukin uang, kadang untung, kadang buntung. Itu gimana tuh Bang Dad? Ya itu kan berarti ke mindset kamu yang belum benar soal iklan gitu kan. Ya kalau kamu misalnya bermindset kalau iklan tuh harus langsung untung gitu, sementara yang salahnya adalah produk kamu gitu ya. Ya berarti kamu juga nggak tepat mindsetnya. Berarti kamu judi juga dong kamu di bisnis kamu gitu, karena kamu iklanin produk yang belum pasti laku gitu. Sekarang gini, kalau aku nih yang udah pegang iklan sampai miliaran, teman-teman, dari aku muatan duit kecil sampai bisa iklan miliaran gitu ya. Aku paham gitu. Kalau namanya iklan ya, itu tuh bukan cuma tergantung dari sisi iklannya aja. Banyak faktor. Banyak. Pertama dari sisi produknya, dari sisi harga produknya. Produknya diterima market atau enggak gitu kan. Yang kedua, branding dari produknya. Yang ketiga, bisnis modelnya. Terus yang keempat, cara promosinya. Itu banyak faktor. Iklan itu cuma alat doang. Contoh kayak gini lah, aku nyuruh Fikri nih promosiin produk aku gitu kan. Tapi yang aku kasih tai gitu. Kira-kira gitu ya, bisa dijual nggak sama Fikri? Nggak akan bisa. Ada yang beli nggak? Enggak. Terus kalau kayak gitu berarti Fikri nipu aku gitu. Wah Fikri nih gila, aku udah aku kasih tai nih, tapi nggak bisa dijual. Berarti yang salah siapa? Aku atau Fikri? Iya, aku dong sebagai pebisnisnya. Sebagai pemilik produknya kan. Jadi intinya iklan itu bukan judi ya, usaha ya. Iklan itu bukan judi, bukan undi nasib gitu ya. Bukan. Berhasil tidaknya itu berdasarkan strategi yang tepat dari bisnis kamu. Betul. Bang, ada yang komentar nih Bang. Boleh nggak izin ngumpul kayak gitu? Mau ikut grow bareng, mau ikut berkembang bareng nih Bang. Oke, kalau ngumpul-ngumpul offline gitu, sebenarnya kita juga ada beberapa kali yang ngadain acara ya. Ada yang acara aku bikin sendiri, ada juga yang acara Kodeni gitu kan. Sekarang sesimpel ini aja, kalau kamu pengen ngumpul-ngumpul kayak gitu, ketika aku bikin event nih di IG-ku gitu ya, di TikTokku, kamu langsung join, langsung daftar, boleh kok. Nanti ya kita ngumpul-ngumpul bahas-bahas seputar bisnis, seputar digital marketing, seputar AI gitu. Nah tapi kalau misalnya aku belum ada, kamu juga sebenarnya bisa ikutan ngumpul-ngumpul online-nya dulu gitu di program-program kita. Misalnya ada mini course, ada kelas, itu kamu ikutan aja. Nanti kan dari situ kan kenal kan. Nah dari kenal itu nanti kamu bisa ketemu offline juga gitu. Itu jadi bisa banget jawabannya. Tapi balik lagi ya, jangan kita yang ngikutin kamu yang ngikutin kita gitu. Yang mau belajar kamu kan. Iya. Jadi kamu yang ngikutin tema kita, jangan Bang gini banyak banget request gitu ya. Ini kamu yang butuh, kamu yang banyak banget request gitu. Jadi boleh banget teman-teman yang mau ketemu Bang Dian ngobrol bareng, join kelas-kelas kita, webinar kita gitu ya. Iya, itu dulu di awal aja kalau di online. Nanti kalau ada acara offline langsung ikut. Kita juga sering kok ngadain acara-acara offline.